sini ada uji normalitas, yang dimana uji normalitas itu prosedur yang digunakannya untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Lalu ada beberapa cara yang dilakukan dalam analisis normalitas data, yaitu dengan cara Kolmogorov-Smirnov, ada juga dengan cara Shapiro-Wilk, dan juga nilai skewness ataupun dengan chi-square dan yang lainnya. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dapat ditentukan sebagai berikut seperti pada gambar. Baik, langsung saja. Di sini ada contohnya penelitian tentang efektivitas pemberian jus tomat dan jus mentimun terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Yang akan kita uji normalitasnya di sini adalah pada kelompok tomat pada tekanan darah sistoliknya, yang sebelum dan juga yang sesudah. Lalu langkah selanjutnya kita copy pretest yang bagian sistolik. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita paste di bagian data view. Selanjutnya kita copy yang bagian post test, yang bagian sistolik, kita copy semua, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Di bagian data view yang di kolom yang kedua kita paste. Nah, setelah itu kita klik ke variabel view. Nah, setelah itu lalu kita ganti dari variabel name-nya, yang pertama itu pretest dan yang kedua post test. Selanjutnya kita ke bagian desimal, kita rubah menjadi 0 karena data yang kita analisis tidak memakai desimal ataupun tidak memiliki desimal. Lalu selanjutnya pada label kita isi yang pertama yaitu tekanan darah sistolik pretest. Yang selanjutnya tekanan darah sistolik post test. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view dan kita bisa melakukan analisis statistik normalitasnya. Nah, ketik analyze, lalu kita klik yang deskriptif dan explore. Lalu kita masukkan ke dalam kolom dependent list. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik bagian plot, lalu kita checklist bagian histogram. Nah, terus bagian normality plot switch test, lalu klik continue dan oke. Nah, muncullah hasil output SPSS-nya. Nah, dari hasil tersebut menyatakan bahwa dari case processing summary-nya tidak ada yang menunjukkan missing data. Nah, lalu di bagian tabel deskriptifnya kita bisa lihat ada median, varian, standard deviation, minimum, maksimum, rank, interquartile rank, skewness, dan kurtosisnya seperti itu. Ada minnya juga. Bisa kita lihat juga di bawah ini ada hasil test of normality yang dimana ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Lalu yang selanjutnya ada uji homogenitas yang bertujuannya untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki varians yang sama atau tidak, seperti itu. Dikatakan data itu homogen apabila nilainya signifikansi lebih dari 0,05 dan tidak homogen jika nilainya kurang dari 0,05. Nah, kita langsung saja buka datanya, lalu kita copy yang bagian
sistolik kelompok tomat beserta codingnya ya teman-teman. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita paste di data view. Setelah itu lakukan juga yang selanjutnya, yaitu copy bagian sistolik kelompok kontrol beserta codingnya. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya dan ditempel di bagian bawah yang tadi. Dilanjutkan. Selanjutnya kita buka variabel view dan kita rubah name-nya menjadi sistolik. Nah, yang kedua kita rubah menjadi kelompok. Untuk desimalnya kita nolkan. Pada bagian label kita berikan keterangan yang pertama tekanan darah sistolik dan yang kedua kelompok. Nah, pada value-nya yang sistolik itu data numerik, jadi kita kosongkan saja. Sedangkan untuk kelompok itu adalah data kategorik, jadi kita value-nya harus isi dengan klik titik 3 dan pada kolom value kita tuliskan coding 1 adalah kelompok tomat. Nah, kita masukkan dengan klik E dan value coding 2 itu adalah ke kontrol. Kita masukkan, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita lakukan analisis data atau uji homogenitas dengan klik data view. Setelah itu kita klik analyze, lalu pilih compare means dan pilih one way ANOVA. Nah, setelah itu untuk data yang sistolik ini merupakan data numerik, maka dari itu kita masukkan ke kolom yang dependent list. Untuk selanjutnya kelompok merupakan data kategorik, maka dari itu kita masukkan ke kolom yang faktor. Lalu kita klik option, kita checklist bagian homogen ovarian test, lalu kita klik continue. Oke. Nah, inilah output dari SPSS-nya. Untuk melihat hasil uji homogenitas, kita hanya memerlukan tabel pertama dari hasil uji, yaitu tabel test of homogeneity ovarian. Nah, maka dari itu kita dapat tarik kesimpulannya bahwa data tersebut homogen.